Tapi Bapak. لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة. Nabi Yusuf merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub. Beliau satu-satunya putra Nabi Yakub yang mendapat tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari mimpi Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Dari situ Nabi Yakub mengetahui kelak Nabi Yusuf akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta memiliki derajat yang mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya akan juga ikut tunduk kepada beliau. Dengan mimpi itu pun Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena pesan tersebut bermaksud agar saudara-saudara Nabi Yusuf tidak menambah iri dengkinya kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf adalah putra kesayangan Nabi Yakub alaihi salam. Perlakuan diskriminatif Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf membuat saudara-saudaranya itu iri dan dengki kepada Nabi Yusuf. Dan membuat saudara-saudara yang lain itu akrab satu sama lain karena mereka semuanya sama-sama iri. Pada suatu hari mereka mengadakan pertemuan. Pertemuan. Dalam pertemuan tersebut mereka merundingkan tentang ketidakadilan Nabi Yakub terhadap mereka. Dan kan penyebab tidak adilnya kan Nabi Yusuf. Jadi mereka tuh berencana ingin membunuh Nabi Yusuf. Astagfirullahaladzim. Tapi salah satu saudara dari Nabi Yusuf berkata, kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan membunuh adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Lebih baik kita buang saja Yusuf ke dalam sumur, kata saudaranya yang satunya. Wow, ide yang sangat bagus. Mendengar pendapat ini, mereka semua pun setuju dengan rencana tersebut. Tak lama, mereka pun mendatangi Nabi Yakub untuk meminta izin membawa Nabi Yusuf pergi. Sebenarnya Nabi Yakub ragu untuk mengizinkan mereka. Tetapi saudara-saudara yang lain terus meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan benar-benar mengawasi Nabi Yusuf ketika mereka mengajak pergi. Dengan berat hati, Nabi Yakub pun mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf. Kala di perjalanan, mereka mulai melancarkan aksinya. Mereka mencaci maki Nabi Yusuf dengan cacian, dengan hinaan. Pokoknya dengan hinaan. Hinaannya, ya pokoknya iri lah, ya kayak penculit. Terus ketika mereka sudah sampai di tengah hutan, sudah melihat sumur itu, mereka pun mendorong Nabi Yusuf dan menarik, mengambil bajunya. Pokoknya dorong tapi ambil kakinya lah, dan mengambil bajunya. Pulang dari situ, dilumuri darah kambing dulu ya. Dilumuri darah kambing, dilumuri darah kambing. Terus pulang dari situ, mereka pun pura-pura sedih mukanya. Mereka bersandiwara di depan Nabi Yakub, berpura-pura sedih. Terus mereka bersandiwara di depan Nabi Yakub, berkata bahwa Nabi Yakub telah dimakan serigala, dengan membuktikan baju yang tadi dipakai Nabi Yusuf yang sudah
berlumuran darah. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya dengan dengan saudara-saudaranya itu. Namun Nabi Yakub hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala saudara-saudaranya telah pergi, sudah beberapa lama lah, Nabi Yusuf di dalam sumur hanya bisa menunggu pertolongan dari Allah dan terus berdoa kepada Allah. Beberapa lama kemudian datanglah para rombongan pedagang dari arah Syam yang mau menuju Mesir. Mereka beristirahat di dekat sumur itu dan berniat mengambil air di dalam sumur itu. Saat salah satu musafir menjatuhkan timba ke dalam sumur, ketika ditarik kembali terasa berat. Ternyata ketika diangkat lagi, ada seseorang yang bergelantungan di timba tersebut. Dan ternyata itu adalah Nabi Yusuf. Wow. Terus mereka justru sangat bahagia melihat yang mereka dapatkan, orang yang mereka dapatkan Islam. Karena mereka pedagang, jadi mereka berniat menjual Nabi Yusuf tersebut menjadi hamba sahaya. Karena mereka yakin harganya akan sangat mahal. Tiba di tempat tujuan ya, para musafir menjual Yusuf. Ternyata yang membelinya itu sepasang suami istri. Ternyata yang membeli itu orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan yang tinggi. Suaminya dikenal dengan nama Al-Aziz. Sementara istrinya bernama Zulaikha. Ada kesalahan terus bunyi-bunyi. Udah juara